Oke, untuk trik yang keempat atau strategi yang keempat itu kenali lembaga yang digandeng Kementerian Agama untuk bekerja sama dalam acara KSM 2021. Nah, berarti kita harus kenali Kemenak dalam KSM 2001 ini bekerja sama dengan lembaga apa? Nah, lembaga yang digandengnya adalah UIN Sunan Ampel Surabaya. Berarti secara kita logikakan bahwasannya otomatis si pembuat soal dan si pemilik aplikasi CBT ini adalah UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, mereka melakukan kerjasama. Nah, saran dari saya itu pelajari soal KSM tingkat kabupaten kota tahun 2019. Nah, tahun 2019 itu pembuatnya UIN Sunan Ampel, ada lambang UIN Sunan Ampel, silakan nanti di-download dan dipelajari. Nah, kira-kira kalau dia bekerja sama seperti itu, otomatis yang membuat soal masih orang yang sama. Nah, tadi ada pertanyaan, Kak, kira-kira soalnya ini juga yang keluar jawabannya adalah tidak. Soal yang keluar tidak soal yang sudah kita bahas, tetapi soal yang kita bahas kemarin adalah gambaran bagaimana keadaan soal nanti di pertandingan yang sebenarnya. Nah, setidaknya ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita bahas dan materi yang sudah kita bahas itu masih berbicara seputar itu saja. Hanya saja nanti bentuk soal yang dimodifikasi. Bisa saja nanti jawaban menjadi soal ataupun soal menjadi jawaban. Nah, perlu kita ketahui dan catat baik-baik bahwasanya kalau lembaga bekerja sama berarti otomatis orang tidak mau ribet, dia pasti mengambil berkas soal yang lama. Setidaknya itu menjadi pegangan kita atau pedoman kita dalam menyiapkan materi. Tapi kita tidak boleh terlalu berharap kepada soal yang tahun lalu. Setidaknya itu bisa menjadi acuan bagi kita. Nah, opsi yang kelima, strategi yang kelima, kenali apakah soal menggunakan plus minus. Nah, artinya apakah soal kalau dijawab bernilai poin, kalau salah bernilai minus. Nah, untuk KSM 2021 itu menggunakan soal isian singkat dan soal objektif. Tetapi soalnya tidak mengenal sistem minus. Artinya kalau salah tidak ada pengurangan. Jadi saran dari saya, kerjakan terlebih dahulu soal yang rasa-rasa kita itu betul jawabannya. Yang tidak tahu kita jawabannya, tinggalkan saja. Nanti berapa yang kosong jawaban dari soal kita, silakan diisi berdasarkan insting adik-adik semua. Kalau ingin menjawab B, silahkan jawab B yang kosong. Berarti yang kosong, seluruh jawaban yang kosong tidak tahu kita jawabnya, silahkan isi B. Jangan diacak menjawabnya. Misalkan ini di si A, ini di si B, ini di si C. Tidak, kalau dijawab B, B semuanya. Oke? Nah, di sini ada beberapa kosakata geografi yang perlu dihafal agar mudah dalam menjawab soal KSM dalam bentuk bahasa Arab. Nah, di sini dapat adik-adik lihat kosakatanya. Ada kampung, ada kota, ada pinggiran kota, padang pasir, lembah, sungai, danau, laut, pantai, gunung, negara, pulau, teluk, samudra. Nah, ayat-ayat yang sering dikeluarkan untuk KSM geografi ini diantara ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fisik atau alam dalam geografi yang kita pelajari. Yang pertama ada surat Al-Quran surat An-Nahl ayat 15 itu berbicara tentang gunung api dan gempa bumi. Quran surat An-Nahl ayat 11 tentang biodiversitas dan cuaca. Nanti silakan adik-adik baca sendiri dan pahami apa makna ayat. Nah, yang ketiga ada Quran As-Sajadah ayat 4 tentang penciptaan alam semesta. Nah, yang keempat ada surat Al-Fajr ayat 21 tentang gempa. Nah, yang kelima surat An-Nur 34 itu tentang awan. Surat An-Naba ayat 8 tentang antroposfer. Surat An-Naba ayat 10 tentang pergantian siang dan malam. Quran surat An-Naba ayat 10 tentang pergantian siang dan malam. Surat An-Nazi'at ayat 31 tentang mata air, An-Nazi'at 29 tentang rotasi bumi, An-Nazi'at 29 tentang bumi bulat. Nah, di Al-Quran surat Asy-Syura 33, di Yunus 22, Al-Anbiya 81, Al-Isra 69, Haqqah ayat 6, Al-Fusilat ayat 16 dan Al-Baqarah 26 itu berbicara mengenai jenis-jenis angin. Silakan nanti dibaca.
Nah, di Al-Quran surat Al-Kahfi 25 sampai 26 itu tentang tahun Kamariah berkaitan dengan rotasi bumi. Satuan-satuan waktu itu ada di Al-Quran surat As-Sajadah, pergantian siang malam di Quran surat Yunus, dan Al-Quran surat Al-Isra. Di Al-Furqan itu ada tentang perletakan bayangan. Selanjutnya tentang perhentian peredaran bumi itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas 71 sampai 72. Gaya tarik bumi atau gravitasi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Insyikah ayat 3 sampai 4, At-Takwir ayat 6 serta Al-Mu'minun ayat 18. Tentang siklus hujan, surat At-Tarik ayat 11 sampai 12, air tanah, Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Nah, batas yang timbul di antara lautan dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 21 dan surat Al-Furqan ayat 53. Berbagai fenomena laut dijelaskan dalam Al-Quran. Menentukan arah di kegelapan daratan dan lautan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 97. Problematika polusi dan kerusakan lingkungan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan surat Al-A'raf ayat 85. Nah, kira-kira mungkin itu saja strategi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan adik-adik semua sukses di ajang bergengsi tahunan Kementerian Agama Kompetensi Sains Madrasah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya agar kita dapat belajar secara bersama-sama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.